Beberapa hari terakhir, publik dikejutkan oleh sebuah insiden tragis di Kabupaten Waikanan, Lampung yang melibatkan penembakan terhadap 3 anggota Polri saat mereka sedang melakukan penggerebekan terhadap aktivitas judi sabung ayam ilegal. Dengan latar belakang yang begitu kompleks, kami ingin menggali lebih dalam terkait bagaimana insiden ini terjadi, bagaimana proses penyelidikan berjalan, dan apa langkah-langkah yang seharusnya diambil oleh pihak berwenang untuk memastikan keadilan serta mencegah kejadian serupa di masa depan. Inilah Sinpo Editorial, penembakan 3 polisi di Lampung. Bersama saya, Arif Rifai. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat berita yang telah ditulis di laman Sinpo ID, tepatnya di rubrik bongkar terkait dengan tema yang kita bahas pada hari ini, yakni penembakan polisi di Lampung. Dan pemirsa, Ibtu Lusianto ini bersama rekannya, masing-masing Bribka Petrus dan juga Bribka Galip ini tewas di lokasi penggerebekan usai diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Suara tembakan ini memuntahkan timah panas, akhirnya merobohkan mereka. Dan sementara itu, pemirsa, penembakan anggota polisi yang diduga ini dilakukan oleh oknum aparat TNI ini menuai pernyataan dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang meminta ketegasan dari penegak hukum. Puan mengatakan bahwa penegakan hukum yang tegas menjadi langkah krusial dalam menjaga wibawa institusi dan juga kepercayaan publik. Sementara itu, Puan meminta juga TNI dan juga Polri ini bekerja sama dalam menginvestigasi kasus tersebut demi memastikan transparansi dan juga akuntabilitas. Puan menekankan pentingnya investigasi menyeluruh untuk memastikan keadilan bagi para korban. Dan anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta menyatakan kasus penembakan 3 anggota polisi oleh prajurit TNI ini menjadi pekerjaan rumah bagi pimpinan militer Indonesia, apalagi penembakan itu dilatar belakangi anggota TNI yang membekengi judi sabung ayam di penggerebekan ini. Dan kalau kita melihat bahwa Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa dirinya ini bersama dengan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto akan mengawal investigasi kasus yang menewaskan 3 anggota Polri yang diduga melibatkan 2 prajurit TNI di Kabupaten Waikanan, Lampung. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk membahas lebih mendalam terkait dengan kasus penembakan 3 polisi di Waikanan, Lampung bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID Bayu Primanda. Pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID Bayu Primanda Putra untuk membahas tema kita pada hari ini terkait dengan insiden penembakan 3 polisi di Lampung. Mas Bayu, apa kabar Mas? Baik. Sehat Mas? Sehat. Mas Bayu, membahas tema kita pada hari ini terkait dengan insiden penembakan 3 polisi di Lampung saat penggerebekan tempat judi sabung ayam. Pandangan dari Sinpo ID seperti apa, Mas? Ya, Sinpo ID melihat ini peristiwa yang sangat memprihatinkan ya. Kita juga menyampaikan turut bela sungkawa kepada keluarga korban. Kita harap keluarga korban bisa segera mendapatkan keadilan dari hasil proses hukum yang nantinya akan dijalani. Ya, sejauh ini dalam pandangan Sinpo ID, kita melihat peristiwa ini dilatar belakangi dengan adanya perjudian. Berarti secara nggak langsung judi ini sudah menjadi bahaya yang laten di tengah masyarakat. Oleh karenanya kita harap ke depan ada langkah yang lebih konkret lagi dari pemerintah setempat maupun aparat yang ada di wilayah tersebut ya untuk kemudian bisa mencegah terjadinya peristiwa serupa terulang kembali. Karena memang kita tahu sendiri yang namanya judi ini kan sebelumnya Sinpo ID juga pernah mengulas yang namanya judi online ya, di mana judi online ini peredaran uangnya cukup besar, hampir 155 triliun berdasarkan hasil penghitungan PPATK, di mana di situ ada transaksinya, perputarannya itu sampai 155 triliun. Itu baru yang online. Sementara belakangan ini terungkap lagi di wilayah yang kita sama-sama tahu itu judinya offline. Dan berarti nggak ada peredaran yang terdeteksi di dalam transaksinya. Ini berarti secara nggak langsung ada kemungkinan besar nilainya tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di transaksi online-nya. Kalau seandainya kita gabungkan dengan asumsi sama-sama 150-an, berarti hampir ada 300 triliun rupiah yang menjadi uang peredaran hasil judi. Ini yang tentu sangat-sangat menggiurkan sehingga masyarakat banyak yang terjerumus dalam perjudian. Kita harapkan ini bisa menjadi perhatian bersama karena memang sejatinya judi itu benar-benar sangat-sangat merusak. Toh terjadi
juga ada perlawanan dari pelaku perjudian sehingga terpaksa melumpuhkan 3 petugas yang melakukan penggerebekan. Ini sangat-sangat disayangkan ya. Ya, kita berharap semua pihak, baik itu dari aparat maupun masyarakat juga bersama-sama untuk saling mengingatkan agar yang namanya perjudian ini bisa sama-sama diberantas seperti itu. Kalau mungkin akhir-akhir ini kita sempat dihebohkan dengan yang namanya kasus-kasus perjudian online, ternyata perjudian konvensional ini sabung ayam yang memang dulu memang ini cukup marak di masyarakat Indonesia, dan beberapa waktu ini memang tidak banyak terdengar, bahkan mungkin sudah dianggap sudah tidak ada lagi. Namun ternyata di tahun 2025 ini ada lagi kasus perjudian online, bahkan hingga memakan korban ini, Mas. Nah, ini yang harus diungkap oleh aparat penegak hukum ya, karena memang ternyata itu kan wilayahnya, lokasi perjudiannya itu ada di tengah hutan. Berarti secara nggak langsung memang jarang manusia-manusia normal pada umumnya yang tidak melakukan perjudian tahu tempat tersebut kan. Berarti sudah ada person to person yang kemudian memberikan info kepada rekan-rekannya sesama pejudi untuk kemudian datang ke tempat itu kan, seperti itu. Dan ini baru dari sabung ayam. Kita belum melihat dari jenis-jenis perjudian yang lain. Semisal sebagaimana kita tahu mungkin ada yang seliweran di tengah masyarakat, yaitu perjudian yang seperti balap burung dara, itu juga yang belakangan juga jadi ajang perjudian baru. Terus kalau mungkin di daerah-daerah wilayah Banten itu ada perjudian dari menerbangkan layangan, entah itu gimana peraturannya, tapi layangan tersebut menjadi ajang aduan untuk saling berjudi. Dan nominal peredarannya dalam satu hari itu per satu layangan, sebagaimana penelusuran Sinpo ID melihat itu peristiwa yang memang terjadi di masyarakat ya, itu bisa untung atau loss, bisa untung atau rugi hampir puluhan juta, mungkin paling besar sekitar 30 juta, dan itu iya memang terjadi di tengah masyarakat ya. Kita harapkan aparat bisa lebih jeli lagi melihat ini ya, untuk kemudian juga anggota DPR juga tidak hanya melihat judi yang tampak di judi online yang kemarin sudah booming sekitar 155 triliun. Mungkin bisa dilihat lagi yang ya konvensionalnya ternyata masih banyak, dan ini makin beragam tekniknya. Kalau untuk yang layangan itu sebagaimana penelusuran Sinpo ID itu terjadinya di malam hari. Jadi menerbangkan layangan malam hari dengan bermodalkan senter, kemudian mereka ada perjanjian antar kelompoknya, entah bagaimana aturannya, siapa yang menang nanti entah itu layangannya putus, terus dia dapat income dari hasil aduan layangannya. Ya ini menjadi sebuah perhatian juga ya, setidaknya aparat penegak hukum bisa lebih jeli lagi melihat hal itu, dan bisa menindak secara keseluruhan sehingga perjudian yang konvensional ini tidak lagi memakan korban seperti itu. Lagi-lagi yang menjadi catatan adalah yang namanya perjudian apapun bentuknya, baik konvensional, baik online, ataupun mungkin perjudian-perjudian yang bahkan segala sesuatu bisa dijadikan judi, ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bersama-sama memberantas judi ini ya, Mas ya. Iya, karena memang sejatinya judi ini yang kita tahu akhirnya ini ya memang memakan korban, dan ini sangat-sangat miris. Maka dari itu harus diberantas secara keseluruhan seperti itu. Baik, Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri.
kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi. Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan insiden penembakan polisi di Waikanan, Lampung. Mas Bayu, insiden penembakan polisi di Lampung ini kan sampai menarik perhatian ataupun para anggota, bahkan Ketua DPR RI juga sampai memberikan pernyataan agar kasus ini bisa diusut secara tuntas dan juga seadil-adilnya untuk para korban. Kalau melihat atensi dari yang diberikan oleh para anggota DPR ini seperti apa, Mas? Iya, Sinpo ID melihat ini sebuah langkah yang patut diapresiasi karena memang sejatinya para anggota dewan peka terhadap masalah-masalah yang memang sedang terjadi dan itu menjadi sorotan publik ya. Dan kita harapkan semangat ini bisa terus dijaga untuk kemudian peristiwa-peristiwa yang seperti ini tuh tidak kembali terulang. Dan upaya yang dilakukan oleh DPR juga cukup preventif juga ya, karena memang apa yang mereka lakukan ini untuk kemudian bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena kita juga merangkum ya, ada beberapa pendapat-pendapat anggota DPR yang kemudian menyatakan bahwasanya judi itu dilarang agama, terus kemudian juga menyerukan agar perbuatan judi ini dijauhi. Ini cukup mendapat traffic yang sangat baik, karena memang sejalan juga dengan momentum adanya bulan Ramadan juga. Dan kita juga Sinpo ID mencoba menyampaikan kepada masyarakat terkait masalah perjudian lewat kolom di Sinpo ID. Kita sampaikan lewat kolom Ramadan, di mana di situ kita menyampaikan ada imbauan untuk tidak menggunakan uang hasil perjudian atau enggak ada pembahasan terkait uang hasil perjudian digunakan untuk menafkahi keluarga haram atau halal, kan seperti itu ya. Kita coba membedah ini lebih dalam lagi untuk kemudian kita sampaikan kepada masyarakat bahwasanya terkait peredaran uang hasil perjudiannya sendiri itu sudah diharamkan kalau dalam tanda kacamata Islam, dan penggunaan uang hasil perjudian ya nggak jauh beda, tetap haram. Oleh karenanya kita mencoba memberikan edukasi kepada masyarakat untuk kemudian memberikan imbauan-imbauan bahwasanya jauhilah perjudian, karena memang judi itu sangat-sangat merugikan, seperti itu. Mas Bayu, ini kan saat ini memang di tengah sentimen negatif mungkin masyarakat terhadap polisi, namun dengan adanya peristiwa ataupun insiden ini, kita melihat bagaimana masyarakat juga begitu turut duka terkait dengan insiden yang terjadi pada 3 polisi di Lampung ini. Kalau melihat respon dari masyarakat Mas, terkait peristiwa ini, Mas? Iya, untuk beberapa pemberitaan yang ada di Sinpo ID terkait peristiwa tersebut cukup mendapat atensi dan komentar-komentar positif yang kemudian memberikan dukungan ya kepada keluarga korban. Karena memang ketiga petugas ini sedang tengah menjalankan tugasnya untuk kemudian memberantas yang namanya perjudian. Berarti secara nggak langsung di sini ada upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Meskipun di tengah dalam prosesnya itu
ada perlawanan oleh ya para pelaku perjudian. Makanya ini sangat-sangat disayangkan dan Sinpo ID berharap ini bisa menjadi sebuah pelajaran tersendiri untuk semua pihak untuk kemudian bisa diambil langkah konkret ataupun setidaknya memberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah diperbuat oleh para pelaku. Karena memang ketiga polisi ini sedang bertugas ya kan, mereka sedang bertugas menjalankan fungsinya sebagai seorang aparat untuk kemudian memberantas perjudian, tapi di tengah hal itu ternyata mereka gugur. Makanya nggak heran kalau seandainya ketiganya dinobatkan sebagai purnawirawan ya, dan ini anumerta ya kalimatnya. Itu ini sangat-sangat disayangkan juga karena memang peristiwanya di antara ketiga polisi ini ada yang sedang menantikan kehadiran buah hati. Ini tentu sangat-sangat memilukan dan kita juga menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya peristiwa ini kita harap masyarakat bisa lebih belajar lagi untuk kemudian bisa menjauhi yang namanya perjudian seperti itu. Dan ini menunjukkan bagaimana resiko besar yang ditanggung oleh kepolisian di balik tugas-tugas yang bahkan mempertaruhkan nyawa ketika bertugas, Mas. Iya, karena memang ya aparat kepolisian ini memang pekerjaannya langsung berkecimpung dan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dan resiko yang ketika mereka terima dalam proses bertugas ini ya cukup berat ketika memang langsung dihadapkan dengan dalam tanda kutip ini ada upaya pembackingan kan ya. Jadi di situ ada perlawanan yang pada akhirnya bisa merenggut nyawa. Ya, kita harapkan peristiwa serupa tidak terulang kembali dan bisa diambil hikmahnya untuk kemudian para pihak yang terkait bisa belajar dan memberikan solusi yang terbaik terkait masalah tersebut. Ini kan Kapolri juga sampai memberikan statement terkait dengan untuk penyelesaian bahkan sampai mendalam terkait dengan kasus ini, Mas. Kalau melihat Kapolri juga sampai memberikan statement dan juga turun tangan ini, Mas, dari Sinpo ID. Ya, ini sangat-sangat patut diapresiasi ya, karena secara nggak langsung Kapolri memberikan atensinya kepada seluruh petugas yang gugur dalam tugasnya. Berarti secara nggak langsung memang Kapolri ini memberikan perhatian kepada seluruh anggotanya yang memang menjalankan tugas dan fungsinya, dan itu juga kita harap keluarga korban juga bisa diberikan setidaknya uang kedukaan yang cukup untuk kemudian, karena memang sangat-sangat pilu juga ya kalau kita lihat itu ada salah satu di antara 3 korban ini yang memang ya sedang ingin menuntut masa-masa bahagia tapi ternyata terpaksa harus dipisahkan oleh maut. Ini kan sangat-sangat pilu peristiwanya. Ya kita harap baik itu aparat penegak hukum, terus anggota legislatif, terus maupun pemerintah bisa melakukan upaya yang dilakukan secara simultan dan bersama untuk kemudian memberantas yang namanya perjudian. Dan peredaran uang di perjudian juga bisa segera diatasi ya. Kemudian bisa menangkap bandar-bandar judi dan membasmi yang namanya judi-judi konvensional. Karena memang terbukti yang namanya judi online saja sudah merusak tatanan kehidupan masyarakat, apalagi yang konvensional. Konvensional ternyata jauh lebih cadas lagi dan itu juga sampai merenggut nyawa kan. Walaupun yang online juga beberapa peristiwa yang sudah dirangkum oleh Sinpo ID ada juga yang sampai merenggut nyawa, kayak misalnya terlibat utang karena judi online, terus kemudian bunuh diri akibat judi online. Ini yang sangat-sangat memilukan. Oleh karenanya kita harap peristiwa seperti ini bisa ditanggulangin. Terus juga masyarakat bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada hal-hal yang setidaknya mencegah dari perjudian seperti itu. Baik, Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Halo, selamat malam
pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan insiden penembakan 3 polisi di Provinsi Lampung. Mas Bayu, kalau kita melihat bagaimana penggerbekan lokasi sabung ayam ataupun judi sabung ayam ini, kan kalau kita berbicara terkait judi di mana suatu lokasi itu pasti ada bandarnya. Artinya memang pengusutan kasus ini memang perlu sampai ke akarnya, kemana alirannya dan lain sebagainya. Apakah perlu seperti itu, Mas? Iya, kalau kita lihat dari proses judi konvensionalnya ini, harusnya jauh lebih mudah untuk kemudian dilokalisir siapa saja pihak yang menerima aliran uang. Dan ini layak juga untuk diterapkan pasal pencucian uang juga ya, karena memang hasil dari perjudian ini bisa saja ada kemungkinan digelapkan atau enggak disamarkan menjadi bentuk yang lain oleh entah itu bandarnya atau pelakunya, untuk kemudian ini harus bisa ditegakkan pasalnya untuk kemudian setidaknya memberikan efek jera bagi para pelaku judi. Karena memang sebagaimana kita tahu peristiwa ini kan sangat-sangat memilukan ya. Makanya aparat penegak hukum juga harus belajar dari peristiwa tersebut untuk kemudian bisa melakukan penegakan hukum secara lebih menyeluruh lagi. Jadi kalau seandainya kita lihat judi online yang sebagaimana kita tahu itu ada total transaksi uang yang hampir sekian ratus triliun, tapi transaksinya itu dibawa lari ke luar negeri, dan itu ya berarti secara nggak langsung desentralisasinya uangnya keluar kan, yang mendapat untung itu kan di luar Indonesia. Kalau seandainya konvensional berarti kan masih taraf lokal, harusnya jauh lebih mudah lagi untuk kemudian dilokalisir dan bisa setidaknya dianalisa dulu aliran uangnya kemana, dan iya kita harapkan ini bisa menjadi gong untuk kemudian bisa diterapkan pasal pencucian uang dan menjerat pihak-pihak para penerima aliran uang tersebut. Jadi kalau seandainya uangnya ini dialihkan menjadi apa untuk kemudian berubah bentuk, ini harus bisa disita oleh aparat penegak hukum dan bisa dikembalikan sesuai dengan peruntukannya ya. Apakah itu nanti menjadi barang sitaan negara, ya nanti tergantung pada proses peradilannya bagaimana. Dan tentunya memang kasus perjudian ini kita harapkan bisa menjadi sebuah momentum bagi aparat penegak hukum bisa menerapkan pencucian uang yang memang sejauh ini masih terjadi
dalam proses perjudian konvensional seperti itu. Artinya untuk pengusutan kasus ini tidak hanya berhenti pada siapa pelaku penembakan ini, tapi juga lebih dari itu siapa yang berada di balik, siapa bandarnya, kemana aliran dananya dan lain sebagainya, Mas. Ya karena memang ini baru yang terungkap ini di wilayah Lampung ya. Kita belum melihat di wilayah lain yang memang ternyata ada kemungkinan juga mengarah ke situ. Kalau seandainya Lampung saja bisa mengendalikan sekian ratus pejudi, mungkin ya kita belum tahu pastinya ya, karena memang belum ada rilis terkait siapa saja yang terlibat dalam perjudian tersebut atau enggak pelakunya. Tapi kalau seandainya itu sudah bisa dilokalisir, ini bisa menjadi sebuah gong untuk kemudian setidaknya mendeteksi lokasi-lokasi lain. Karena ada kemungkinan pelaku judi yang ada di wilayah Waikanan itu ada bermain di tempat lain untuk kemudian punya jaringan di tempat lain. Karena kan ya pelaku perjudian bisa ada kemungkinan mereka punya komunitas sendiri yang mereka saling berbagi informasi, entah wilayah di Lampung untuk kemudian tetangga wilayah sekitarnya, ini yang harus kemudian bisa dilakukan penindakan secara menyeluruh sehingga masyarakat bisa terbebas lagi yang namanya judi. Dan ini baru dari sektor judi sabung ayam aja, belum yang domino, terus kemudian ada bola yang memang sudah banyak orang kecanduan, terus kemudian menjadi sebuah sindikat tersendiri. Ini bisa kemudian dilakukan penindakan secara menyeluruh. Ya kita harapkan 2025 ini menjadi momentum buat Presiden Prabowo ya untuk kemudian bisa melakukan bersih-bersih dari tindak perjudian. Karena memang perjudian ini memang sangat meresahkan dan terbukti bisa merenggut nyawa aparat yang sedang bertugas. Berarti secara nggak langsung pelaku perjudian ini bisa melakukan perlawanan yang sengit untuk kemudian petugas pun bisa dikorbankan. Secara nggak langsung ini sangat-sangat bahaya yang laten untuk kemudian semua pihak kita harapkan bisa mengambil hikmah dari peristiwa tersebut dan kemudian bisa mengambil langkah yang seksama mencegah terjadinya peristiwa tersebut terulang kembali seperti itu. Artinya memang perjudian ini menjadi masalah laten yang perlu kita berantas bersama-sama, termasuk dengan aparat-aparat kepolisian yang saat ini mungkin tugasnya semakin berat karena mungkin tidak hanya terkait dengan judi online, tapi juga judi konvensional juga masih marak di Indonesia. Terbukti salah satunya ada di Provinsi Lampung tersebut. Iya, betul. Mas, terakhir Mas, mungkin ada harapan ke depannya terkait dengan peristiwa-peristiwa semacam ini agar tidak terjadi kembali, dan mungkin ini sekaligus closing statement. Iya, kita berharap judi apapun itu bentuknya bisa kemudian masyarakat Indonesia bisa lebih dewasa lagi untuk kemudian menghindari tindak-tindakan yang mengarah ke perjudian. Dan Sinpo ID juga mencoba untuk bersama-sama menerapkan mengedukasi masyarakat agar masyarakat bisa terhindar dari yang namanya perjudian, karena memang perjudian itu sangat-sangat merugikan seperti itu. Baik, terima kasih Mas Bayu sudah hadir di Sinpo Editorial dan juga membahas tema kita pada hari ini. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang telah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Seperti yang kita bahas tadi, kami keluarga besar Sinpo TV mengucapkan bela sungkawa, duka cita sedalam-dalamnya untuk 3 korban dari perjudian yang ada di Lampung, ketiga polisi dan juga seluruh keluarganya. Mudah-mudahan diberikan ketabahan dan kita berharap bahwasannya perjudian ini apapun bentuknya, baik online maupun offline maupun judi konvensional, bisa segera diberantas dari Indonesia. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa.